moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhibbuddin Wali dari 12 TKR 1 ingin menjelaskan tentang sejarahnya tari tanggai yang berasal dari Sumatera Selatan, yakni ibu kota Palembang. Palembang juga memiliki banyak ragam seni tari, dari imajinasi dan khayalan terhadap zaman keraton Kerajaan Sriwijaya pada abad 4 sebelum Masehi, yang sangat tersohor dengan ekspansi wilayah dan pusat agama Buddha sampai zaman kemasan Kesultanan Palembang Darussalam. Tahapan sejarah masa lalu itu sampai kini memberikan banyak inspirasi bagi masyarakat, terutama tari tanggai. Tari tanggai adalah sebuah tari yang disajikan untuk menyambut tamu yang telah memenuhi undangan. Pada zaman sekarang, tari tanggai selain dipertontonkan dalam acara pernikahan masyarakat Palembang, tari ini juga dipertontonkan dalam acara-acara resmi, organisasi, dan penyelenggaraan seni di sekolah-sekolah. Antropologi memang sejak lama menaruh perhatian terhadap kesenian tradisional. Namun, kesenian cabang ilmu pengetahuan ini tidak hanya diartikan sebagai tari-tarian, tetapi terutama seni perbuatan tekstil, termasuk batik, ikat, dan songket. Dalam hal ini, arti kedudukan dan simbolik dari motif-motif yang tepat yang penting dalam antropologi, namun dikesampingkan itu hampir semua cabang kesenian tradisional pun mendapat perhatian yang mendalam dari antropologi. Mari kita lanjutkan tentang pembahasan sejarah tari tanggai. Tari tanggai atau tari tepak yang biasanya digelar untuk menjamu tamu terhormat. Tarian ini memiliki persamaan dengan tari gending Sriwijaya. Perbedaannya pada jumlah penari dan busananya. Tari tepak atau tanggai dibawakan oleh 5 penari, sedangkan tari gending Sriwijaya 9 penari. Busana penari tepak atau tanggai ini tidak selengkap busana dan aksesoris penari gending Sriwijaya. Kelenturan gerak dan lentiknya jemari menunjukkan betapa tulusnya tuan rumah memberikan penghormatan kepada tamu. Perpaduan gerak gemulai penari dengan harmoni lagu pengiring yang berjudul 6 Bersaudara melambangkan keharmonisan hidup masyarakat Palembang. Tari tanggai sering dipergunakan dalam acara pernikahan masyarakat Sumatera Selatan, acara-acara resmi di sekolah, sanggar-sanggar seni di kota Palembang banyak yang menyediakan jasa penggelaran tarian tanggai ini. Lengkap dengan kemewahan pakaian adat Sumatera Selatan, sebagai tarian penyambutan, tari tanggai mempunyai banyak kesamaan dengan tari gending Sriwijaya yang juga berfungsi sebagai tari untuk menyambut tamu. Perbedaan tarian tersebut terletak pada jumlah penari dan kelengkapan aksesoris yang dipakai oleh penari. Pada tari tanggai biasanya berjumlah 5 penari, sedangkan jumlah tari gending Sriwijaya berjumlah 9 orang penari. Aksesoris yang dipakai pun oleh penari yang dibawakan tarian gending Sriwijaya juga biasanya lebih lengkap dibanding aksesoris yang dipakai oleh penari tanggai. Walaupun pada dasarnya busana yang dipakai oleh penari pada kedua tarian tersebut biasanya terbuat dari kain songket khas Sumatera Selatan. Sebagai tarian penyambutan, gerak-gerakan pada tari tanggai sepenuhnya mampu menggambarkan ketulusan dan keramahan sang tuan rumah atas kedatangan tamunya. Hal ini ditunjukkan dengan gerakan tari tanggai yang didominasi oleh gerakan tangan yang lentur dan kelentikan jemari penari yang dihiasi oleh tanggai yang terbuat dari lempengan tembaga. Selain gerakan yang lemah gemulai, harmoni lagu juga yang mengiringi tarian ini mampu menggambarkan keharmonisan yang tercipta di kehidupan masyarakat Palembang. Tari tanggai mempunyai bentuk atau wujud yang tersusun dari rangkaian-rangkaian gerakan dan motif atau gerakan yang dikembangkan dan divariasikan menjadi satu kesatuan yang utuh sehingga membentuk struktur tari. Dalam tanggai ini terdapat bermacam-macam gerakan, antara lain gerakan tangan, gerakan badan, gerakan kaki, dan gerakan kepala.
Tangan terdiri dari kecubung atas, kecubung bawah, tolak arus, Mahameru, menaburkan, Borobudur, saksi luhur, elang terbang. Lambing, tolak kana, tolak kiri, mendengarkan dan sembah. Gerakan badan terdiri dari turun duduk, tutur sabda, rebah kayu, dan tegak. Gerakan kaki terdiri dari kaki ke depan, tutup, kaki tunjang, dan jalan keset. Dan gerakan kepala umumnya mengikuti arah gerakan tangan dan pandang mata. Pengiring untuk tari tanggai bersifat instrumental, yang diiringi beberapa gendang dan satu gong berperan sebagai polaritme. Instrumental mengiringi tari tanggai ini memadukan dan memainkan lagu daerah yang mendefinisikan dan menggambarkan nuansa warna Melayu. A few moments later. Penjelasan yang telah saya sampaikan mengenai tari tanggai ini dapat saya simpulkan bahwa tari tanggai sangat prospek dari segi nilai seni dan ekonomis. Dari gerakan sebagai yang lebih simpel dan gerakan Sriwijaya, tarian ini sangat mungkin dibawakan oleh segala usia, baik tua maupun muda. Tari tanggai merupakan tarian yang jika dikembangkan mampu bersaing go internasional. Pada adanya sosialisasi kepada masyarakat umum tentang tarian ini, karena selama ini yang terjadi di lapangan, orang awam selalu menyamakan antara tari tanggai dan tari gending Sriwijaya, menjadikan tari tanggai sebagai ikon bukan hanya pada acara besar, namun acara tingkat RT pun bisa dibawakan tarian ini pada saat event-event tertentu agar masyarakat mengenal tarian ini tidak dalam lingkup masyarakat yang besar, tetapi mulai dari lingkup masyarakat yang kecil, tarian ini sudah bisa dilihat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.